Indonesia dibantai Jepang 4-0. Ada apa dengan STY dan Eliano? Tidak bisa dipungkiri, hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jujur cukup mengecewakan. Memang secara kualitas, tim Jepang ada di atas timnas Indonesia. Namun sebenarnya timnas kita tidak jelek-jelek amat. Kita beberapa kali mendapatkan peluang emas. Namun sayang, gagal dikonversikan menjadi gol. Bahkan beberapa kali pemain kita justru membuat blunder yang akhirnya menjadi gol buat timnas Jepang. Seandainya beberapa peluang yang didapat timnas Indonesia bisa menjadi gol, mungkin ceritanya akan berbeda. Karena kita membuat gol lebih dulu, itu bisa meningkatkan mental para pemain dan membuat para pemain Jepang dalam tekanan. Ya, walaupun kita belum tentu menang sih, namun setidaknya kita tidak kalah dengan skor telak 4-0. Jika dilihat-lihat, sebenarnya kualitas pemain timnas Indonesia tidak kalah terlalu jauh dengan pemain Jepang. Saat 30 menit pertama dan saat kita tertinggal 0-2, timnas kita mampu menekan Jepang. Namun karena Jepang memang punya kualitas di atas kita, mereka mampu keluar dari tekanan dan membuat pertahanan kita porak-poranda. Meski begitu, kita harus apresiasi untuk para pemain yang udah berjuang dan berusaha keras memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Setelah pertandingan Indonesia melawan Jepang, ada yang menarik perhatian, yaitu saat konferensi pers yang dilakukan oleh Sinteyong. Dalam konferensi pers tersebut, ada wartawan yang bertanya, mengapa Eliano Renders tidak dimainkan? Sinteyong menjawab melalui penerjemahnya dan mengatakan Eliano tidak baik. Tentu ini membuat para supporter bertanya-tanya, apa maksud STY mengatakan Eliano tidak baik? Apakah dia pemain yang bandel susah diatur atau tidak baik secara fisik, yaitu mungkin maksudnya sedang cedera, atau tidak baik secara kualitas? Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, ternyata yang dimaksud Sinteyong adalah kualitas yang dimiliki Eliano Renders belum mampu untuk menembus skuad Garuda. Bahkan, STY menyebut jika pemain Pezuela itu masih kesulitan untuk bisa masuk dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia. Ya, memang sangat disayangkan, pemain yang serba bisa di posisi manapun ini akhirnya tidak bisa menembus skuad utama yang dibentuk Sinteyong. Tak hanya soal Eliano saja yang menarik perhatian setelah pertandingan Indonesia melawan Jepang. Ternyata hashtag #STYOut kembali bergema. Setelah ditelusuri, ternyata para netizen yang menginginkan STY out disebabkan dari hasil buruk 3 pertandingan terakhir dan 2 kalinya Eliano Renders dicoret oleh STY. Sebelum lanjut, ingat ya, ini kata netizen yang saya rangkum, bukan kata saya. Jangan sampai kayak di video sebelumnya, saya dibilang bikin hoak soal Mes Ilgers. Oke, lanjut. Netizen juga menyebut bahwa STY minim taktik. Gaya taktik permainan STY selama ini yang cenderung bertahan dianggap kurang cocok untuk para pemain diaspora yang kebanyakan dari Belanda. Karena di Belanda sendiri punya filosofi sepak bola total football, yakni taktik permainan yang memungkinkan semua pemain bertukar posisi secara konstan sambil menekan pemain lawan yang menguasai bola. Selain itu, netizen juga berpendapat bahwa STY tidak mampu memaksimalkan materi pemain yang berkualitas. Bahkan nih, gara-gara kekalahan telak dari Jepang, Erick Thohir sampai meminta maaf dan mengatakan siap mundur dari ketua PSSI. Jelas, hal itu membuat netizen sedih, karena netizen beranggapan kekalahan demi kekalahan bukanlah tanggung jawab Erick Thohir, melainkan STY. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Ya, itu kata netizen. Untuk para supporter, sebenarnya gaya permainan apapun selama kita bisa menang atau tidak kalah, ya sah-sah aja.
Nah, menurut kalian sendiri gimana? Setuju STY out atau STY stay? Walaupun 3 pertandingan terakhir mendapatkan hasil buruk, setidaknya STY telah berhasil membawa Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia.